Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah di tempat yang biasa. Eh, Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah SWT. Amin. Nah, kali ini Abah mau buat challenge lagi. Challenge lagi. Kalau menurut Abah, ini sebenarnya berat ini, bukan bidangnya, budaya itu. Jadi begini, masalah duluan mana agama dan budaya itu ada dua kutub lah ya, ada dua golongan yang berbeda pandangan, tergantung dari mana mereka melihat awal mulanya gitu. Kalau pendapat para filosof ya, para filsafat, mereka yang terutama yang sekuler itu mereka melihatnya setelah terjadinya masyarakat, sehingga masyarakat itu kan menciptakan kebiasaan gitu, tata nilai. Nah, tata nilainya itulah yang disebut agama gitu, sebagai pedoman. Itu menurut para filosof gitu. Itu ya. Termasuk siapa Weber atau apa siapa gitu ya. Sedangkan Abah sebagai muslim nih berpendapat bahwa agama dulu, baru budaya. Alasannya, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, bukan hanya ilmu pengetahuan yang dibawa, yang diberikan, tapi juga pedoman. Jadi Allah itu memberi kemampuan bertahan hidup ya, survival, dan pedoman. Pedoman itu disebut agama, yang wujudnya berupa suhuf. Gitu. Jadi udah dikasih rambu-rambu lah sama Allah. Makanya di Quran sebagai rangkuman seluruh wahyu, sebagai kitab terakhir, kitab suci terakhir yang diturunkan Allah, sehingga merupakan rangkuman dari kitab-kitab yang terdahulu, itu mencantumkan bagaimana manusia untuk mengembangkan keturunan. Ada pedomannya kan di Quran, harus bagaimana manusia itu mengembang biakannya gitu. Ya istilahnya tuh ada pedoman untuk bergaulan suami istri lah gitu. Makanya ada sebagian orang tetangga kita itu bilangnya bahwa Quran itu termasuk kitab suci yang porno katanya gitu. Karena apa? Allah membekali itu. Jadi yang ada di Al-Quran itu, di mana cara berhubungan antara suami istri itu
ya berasal dari suhubnya Nabi Adam gitu. Maka, nah, setelah berkembang biak, beranak cicit gitu, timbul kebiasaan-kebiasaan, apa larangan dan apa kewajiban. Nah, itulah yang disebut budaya. Timbullah budaya, tata nilai berdasarkan kondisi yang terjadi dari interaksi antara manusia itu. Begitu. Itu sebabnya kenapa Allah menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya. Karena apa? Karena budaya itu kan bersifat dinamis, ya gitu kan. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi waktu itu, perkembangan yang terjadi, kebiasaan dan segala macam waktu itu. Dan bisa jadi lurus atau menyimpang. Nah, begitu. Ketika menyimpang, Allah meluruskan lagi dengan menurunkan nabi atau rasul berikutnya untuk mengingatkan pada manusia bahwa perbuatannya sudah jauh menyimpang. Sehingga timbullah ada azab ya, apabila tidak nurut gitu kan, tidak patuh, ada azab. Itu. Jadi Abbasi berpendapat bahwa agamalah yang turun duluan. Setelah itu timbul budaya. Dan Allah akan mengkoreksi ketika budaya itu telah menyimpang dari tuntunan agama gitu. Jelas ya? Sederhana kan? Nah, itu saja. Kalau agama sekarang kan beda-beda. Nah, itu sih penafsiran. Ada banyak agama, itu penafsiran. Akibat budaya itu. Gitu, itu juga. Akibat budaya itu diluruskan, selama budayanya berkembang lagi, timbul penyimpangan lagi dan terciptalah akibat apa? Itu biasanya pada jabatan ya, ada kepentingan lah, sehingga terjadi penyimpangan pada agama. Gitu. Dan itu selalu berulang sampai terus menerus kan, sampai sekarang lah. Hanya berhubung Allah sudah bersabda bahwa Allah berfirman bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi dan rasul terakhir, makanya tidak ada nabi lagi gitu, karena Qurannya sudah disiapkan untuk sampai dengan akhir zaman gitu. Jadi kalau kita pikirkan banyak ayat-ayat yang terasa mustahil lah. Kenapa? Karena kita belum sampai pemikirannya sampai ke situ. Begitu. Dan yang menarik ini, ini perlu juga lah bagi Abah dalil ya. Bagi Abah dalil. Itu Abah nonton video nih. Video mengenai pendapat Rocky Gerung nih. Waktu ditanya itu ya,
bagaimana nabi-nabi itu agamanya apa gitu kan. Dan betul-betul kejutan bagi Abah pendapatnya Rocky Gerung. Katanya kan selama ini kita mengenal agama tuh ada agama Yahudi, Nasrani, dan Islam ya, yang termasuk apa Ibrahimik apa gitu, Abrahamik gitu ya, Abraham. Jadi dari bahwa agama yang berkembang di sekarang itu terbesar itu adalah cikal bakalnya itu adalah Nabi Ibrahim gitu. Kalau ditanya Nabi Ibrahim agamanya apa? Nabi Ibrahim membawa agama yang kepercayaannya hanya pada Allah, tunggal, monoistik ya, tunggal gitu. Untuk menuju keselamatan. Dari najak Nabi Adam memang keselamatan ya, keselamatan. Terus Yahudi juga gitu kan, yang dibawa Nabi Musa itu juga sama, Tuhannya satu gitu kan, Tuhan yang esa. Termasuk juga ke Nabi Isa gitu kan. Nabi Isa juga menyatakan Allah itu satu, sama dengan Tuhannya Nabi Ibrahim gitu kan. Termasuk Rasulullah juga sama, berpegang pada hukum atau ya, keyakinan yang dipegang oleh Nabi Ibrahim gitu. Kenapa namanya berbeda? Nah itu bukan Allah yang menciptakan nama itu kan manusia sendiri. Ada yang berdasarkan ras, ada yang berdasarkan tempat atau julukan ya. Hanya Islam yang disebutkan oleh Allah bahwa agama itu hanya ada yang ditetapkan oleh Allah, itu ada Islam yang artinya selamat gitu kan. Jadi selama ini nabi-nabi, rasul-rasul yang diturunkan itu membawa ajaran keselamatan sama. Hanya bedanya Rasulullah datangnya terakhir, makanya disebutkan sebagai nabi dan rasul terakhir. Tidak ada lagi setelah itu, Allah tidak menurunkan lagi gitu. Itu Abah ya kagum juga ya gitu ya. Walaupun bertanya, sebenarnya adalah di hati sih ya, bahwa Rocky Gerung itu Muslim gitu. Setidak-tidaknya mukmin lah gitu lah. Rocky Gerung itu mukmin. Karena kan yang diyakini itu kepercayaan pada satu Tuhan, tidak berdasarkan nama dari agama itu Rocky Gerung. Jadi bagi Abah ya mukmin. Ya mudah-mudahan sih terbuka atau tidak terbuka sudah bersahadat lah ya, karena mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul gitu. Termasuk juga hal yang terjadi pada Lady Di dulu. Begitu meninggal dimakamkan secara Kristen, tapi orang-orang Mesir banyak yang sholat goib karena meyakini bahwa Lady Di itu sudah seorang muslimah gitu. Dan fenomena yang sekarang itu Pangeran Charles ya. Gitu, Pangeran Charles juga gitu. Jadi gitu. Jadi ya
bagi Abah itulah ya, bagi Abah yang turun ke bumi yang terjadi itu, yang pertama adalah agama dulu. Karena merupakan pedoman hidup, maka yang datang dari Allah, maka kelihatan sifatnya kaku, pasti gitu. Dan Allah selalu mengkoreksinya ketika umatnya menyimpang gitu. Sedangkan budaya ya tergantung pola pikir manusia ya, perkembangan dari alam pikirannya, kebiasaannya, tata pergaulannya gitu. Itu saja ya. Mungkin segitu saja pengetahuan Abah ya. Abah tidak bisa menunjukkan siapa filsuf-filsufnya gitu. Juga Abah, ayatnya mana saja gitu, Abah enggak lah, supaya tidak terkesan ustadz gitu. Ya, tapi pada dasarnya yang Abah pelajari, yang Abah yakini ya begitulah. Jadi budaya, boleh katakan ya budaya lah gitu. Budaya yang Abah pegang itu gitu kan ya. Ya begitu sajalah jawaban Abah tentang duluan mana antara budaya dan agama, dan sudah juga sedikit diuraikan perbedaannya, budaya bagaimana, agama bagaimana. Mudah-mudahan berkenan dan terima kasih. Abah akhiri seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.